Rambutku udah dirapiin langsung berantakan lagi Pak Dahlan. Luar biasa. Kita kalau ngobrol sama Pak Dahlan Iskan itu, saya beberapa kali wawancara Pak Dahlan Iskan, selalu seringkali terkaget-kaget Pak dengan respon Pak Dahlan. Kadang kok begitu polos apa adanya, ditanya apa pokoknya ngomongnya jawabnya ya gitu. Itu memang karakter sejak dulu. Ya sejak dulu dibiasakan tidak ada kesenjangan antara yang dipikirkan dan yang diomongkan. Karena ternyata kesenjangan itu tidak hanya kaya dan miskin, tapi sekarang banyak juga kesenjangan. Orang sebetulnya lagi memikirkan ini, tapi yang diomongkan itu. Nah itu kesenjangan juga, kesenjangan antara pikiran dan perkataan. Jadi kalau, ada juga kesenjangan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu lebih parah lagi. Lebih parah. Kalau Pak Dahlan kira-kira yang mana? Semuanya sejalan? Ya sebaiknya orang itu hidup apa adanya, tidak perlu ada kesenjangan antara yang dipikirkan dan yang diomongkan, dan antara yang dipikirkan dan yang dilakukan. Ya. Berarti sebetulnya kalau gaya-gaya kayak gitu tuh nggak cocok jadi politisi loh Pak. Politisi itu soalnya apa yang dipikirin, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan terkadang kewala-wali semuanya. Memang betul. Nggak cocok jadi politisi. Kalau jadi karena itu kan kampanye saya kan juga jauhi politik, kerja begitu. Jauhi politik, kerja. Pak Dahlan kemana-mana itu saya lihat Pak Dahlan nggak pernah pakai pin menterinya ya. Biasanya kan kalau menteri-menteri itu ada pinnya itu adik-adik yang besar sebesar ini. Malu apa Pak jadi menteri? Pinnya nggak dipakai. Yang menteri-menteri yang lain tuh seneng banget loh. Pokoknya baju apa, mau batik, mau safari, mau kaos oblong, pinnya harus dipakai, pin menteri. Kalau Pak Dahlan kayaknya izin apa gimana? Ya itu kan untuk membedakan mana menteri dan mana bukan menteri. Saya pikir bahwa orang sudah tahu bahwa saya jadi menteri ya begini, tidak jadi menteri ya begini, sehingga pakai lambang dan tidak pakai lambang sama saja begitu. Terima kasih. Tampaknya seorang Dahlan Iskan itu selalu ingin menjauhkan diri dari jabatan kedudukan dengan birokrasi. Memang tidak menyukai birokrasi basa-basi. Iya, dulu waktu kan saya belum lama di pemerintahan. Ketika belum di pemerintahan dulu kan selalu pikiran saya nih dan pikiran kita semua yang di luar pemerintahan. Orang-orang birokrasi itu saya pikir waktu itu males sekali. Orang birokrasi itu males, lambat, ruwet, kemudian lebih banyak wacana begitu. Tetapi setelah saya masuk ke birokrasi, ternyata beberapa pikiran saya itu salah. Ternyata birokrasi itu juga kerja keras, juga rajin. Tapi pasti ada tapinya. Buktinya rapatnya itu luar biasa banyaknya. Jadi kalau diukur kinerja dari ukuran rapat itu luar biasa ya? Iya, jadi kalau sudah rapat itu luar biasa panjang, sering, kemudian rekor rapat terpanjang Dahlan Iskan berapa jam? Rekornya? Yang saya ikuti ya, bukan yang saya mimpin ya. Yang saya ikuti 5 jam. 5 jam? Ya. 5 jam dan tidak mengambil keputusan. Siapa ya kira-kira? Itu sidang kabinet ya Pak? Bukan, sidang menteri tapi bukan tingkat kabinet. Oh, kirain kalau sidang menteri kan yang mimpin presiden biasanya. Bukan. Oh, oke. Tepuk tangan dong Menteri Koboi Dahlan Iskan. Pak Dahlan akan ada 2 narasumber yang kok nggak diajak sih Pak, mau diajak. Angkat tangannya silakan. Oh, tuker tak Pak? Tetap aja deh Pak, tetap aja Pak. Silakan. Yang ngatur skenario saya Pak, silakan duduk. Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir di Malang. Waktu itu kita juga ke Malang bareng ya Pak? Kenapa? Waktu itu pun kita ke Malangnya bersama. Iya. Sudah 3 kali saya dengan Anda di sini. Sudah 3 kali. Pak Mahfud, Anda kan tadi di awal saya sebut sempat di eksekutif, di legislatif, dan di yudikatif. Ya. Dan sepertinya cepat sekali masa jabatan itu Anda lalui dan kemudian Anda dapatkan. Itu apakah memang pernah terbayangkan suatu saat akan berada di posisi seperti ini yang sekarang malah maunya jadi presiden? Tidak pernah sejak kecil saya membayangkan menduduki jabatan-jabatan penting itu. Karena waktu kecil saya hidup di desa, di Madura, yang cita-cita saya waktu kecil itu hanya menjadi guru agama. Iya, oleh sebab itu sekolah saya pertama yang
SLTP itu adalah pendidikan guru agama. Tetapi kemudian selalu saja Tuhan membuka jalan bagi orang yang berusaha, dan saya berusahanya itu bukan berusaha untuk menjadi pejabat di menteri atau di DPR atau di Mahkamah Konstitusi, tetapi saya selalu berdoa, ya Allah, berilah jalan kepada saya untuk mengabdi kepada kebaikan umat manusia dan kepada bangsa dan negara. Saya ingin minta komentar Pak Mahfud. Ada sejumlah orang yang berkata soal diri Anda, Pak Mahfud. Saya ingin minta, seperti misalnya Wakil Ketua DPR Pramono Anung bilang Mahfud MD adalah pemimpin yang egaliter apa adanya. Ya. Anda memang melihat seperti itu, apa adanya, egaliter, itukah Saya akan berusaha menjadi apa adanya, menjadi diri saya sendiri. Soal penilaian orang itu terserah saja. Kebetulan mungkin itu sama dengan yang saya usahakan. Bahwa saya ingin menjadi orang yang apa adanya saja. Pak Mahfud, ada perasaan berdosa, bersalah, meninggalkan Mahkamah Konstitusi yang wibawanya makin lama makin parah, sehingga tidak, yang kita lihat kejadian kemarin ketika dirusak oleh massa, ada perasaan berdosa meninggalkan legacy yang ternyata kemudian hancur begitu saja? Saya tidak merasa berdosa karena saya tidak ikut melakukan kesalahan di situ, tetapi ini, saya merasa menyesal itu terjadi. Karena Mahkamah Konstitusi itu tahun 2012 di Harvard Handbook, Alex Stone itu menulis Mahkamah Konstitusi Indonesia itu termasuk 10 Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia. Tahun 2012, tapi 2013 hancur begitu saja. Yang saya kalau bicara dengan Pak Dahlan Iskan, sahabat saya ini, sepertinya Mahkamah Konstitusi itu sesudah ditinggal Pak Mahfud seperti kuda yang selama bertahun-tahun diikat kemudian dilepas begitu saja lalu menjadi liar, kata Pak Dahlan. Begitu Pak Dahlan, Anda melihatnya seperti itu? Apa karena selama di Pak Mahfud itu semua dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pak Mahfud pergi, ini kayak kuda yang mula-mula dikekang yang sangat kuat. Begitu Pak Mahfud pergi, ayo merdeka! Begitu ya Pak Mahfud. Jadi selama ini apa yang kemudian Anda lakukan? Ini temanya Komandan Koboi. Cuma kalau Koboi itu biasanya nggak banyak aturan loh. Ini ternyata menurut Pak Dahlan, Pak Mahfud menegakkan aturan yang sangat ketat sesungguhnya ketika itu di Mahkamah Konstitusi. Apa misalnya? Tidak boleh ketemu dengan pihak berperkara di dalam ruangan. Itu sesederhana itu kah? Bukan hanya itu, tentu tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara. Kemudian juga saya juga melarang hakim satu datang ke kamarnya hakim lain. Oke. Kecuali di tempat sidang rapat untuk berbicara perkara. Jadi setiap hakim itu membuat keputusannya sendiri lalu diadu di atas meja bersama-sama. Baik. Nah disitulah sampai di voting apakah aklamasi itu. Jadi tidak boleh saling mempengaruhi. Apalagi sampai berdiskusi dengan orang luar. Berdiskusi dengan sesama hakim saja kalau bukan di resmi dibuka untuk forum diskusi, saya tidak bolehkan waktu itu. Baik. Terima kasih Pak Ahok sudah mau diculik dari Jakarta untuk datang ke Malang. Sudah berapa lama tidak datang ke Malang Pak Ahok? Aduh, udah lama saya. Lupa udah kapan. Pak Ahok, saya mau langsung tanya, banyak orang yang terkagum-kagum, bahkan tapi seringnya terkaget-kaget sama keberanian Anda Pak Ahok. Tampaknya Anda tuh orangnya nggak ada takutnya ya. Dari mulai preman, cuek saja dilabrak, sampai menteri pun ada yang dimarahin juga sama Pak Ahok. Sampai hampir semua orang itu Ahok nggak ada matinya, nggak ada takutnya, semuanya dilawan. Nah, asal keberanian itu dari mana Pak Ahok? Kok bisa berani sekali? Saya kira ini mungkin udah pernah dengar cerita di kapal penumpang di laut. Ada nenek-nenek kecebur ke laut kan. Lalu dilemparin anak buah kapal pelampung menolong nenek-nenek itu. Tapi tidak bisa. Semua tidak ada yang mau terjun. Akhirnya ada satu anak muda yang nekat terjun menolong nenek ini. Baik itu sampai ke atas, semua tepuk tangan, bilang anak muda berani, hebat. Sampai ke dek, anak muda tanya, siapa yang dorong saya jatuh tadi? Nah, jadi Pak Ahok ini anak muda tadi. Jadi sebetulnya nggak berani, tapi karena didorong. Jadi saya itu anak muda itu udah kecemplung, ya sudah menyelamatkan diri, sekalian menyelamatkan nenek-nenek lah kira-kira gitu. Bagus. Itu
coret saja.